Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya Yupiter Lonati berada di Desa Fatumetan yang berada di Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala BPD. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar? Sehat-sehat. Bapak sehat-sehat? Iya, iya. Iya. Boleh Bapak perkenalkan nama terlebih dahulu kepada pemirsa, penonton, sehingga bisa ketahui siapa sih BPD Fatumetan. Siap. Oke, terima kasih. Langkah awal saya perkenalkan nama. Nama saya Leonard Pahnail. Bapak Leonard Pahnail. Ya, Leonard Pahnail. Jabatan yang selama ini ada di Desa Fatumetan, saya dipercaya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Saya kedudukan sebagai Ketua BPD Desa Fatumetan. Oke, Bapak adalah Ketua BPD Fatumetan, Desa Fatumetan. Sudah berapa tahun Bapak sebagai Ketua? Saya sudah berturut-turut mulai dari 2025 ke bawah. Itu berturut-turut sudah 2 periode. Oh, Bapak sudah 2 periode. 2 periode di BPD, bahkan 2 kali berturut-turut dipercaya sebagai Ketua BPD. Oh, Bapak sudah 2 periode, 2 kali berturut-turut dipercaya untuk menakodai Ketua BPD yang ada di Desa Fatumetan. Tentunya kalau sudah 2 periode tentu sudah tahu sepak terjang dari atau kinerja-kinerja dari pemerintah, dalam hal ini Pak Kepala Desa bersama dengan para aparat yang ada di sini. Bapak izin, Desa Fatumetan adalah desa yang mau dibilang masih jauh dari ketertinggalan, baik infrastruktur dan lain-lain. Pertanyaannya kepada Bapak, mungkin bisa Bapak sharing pengamatan Bapak terhadap kinerja-kinerja dari aparat pemerintah desa seperti apa? Silakan. Ya, baik. Jadi karena sesuai dengan tugas tanggung jawab BPD adalah selaku kontrol dan pengawasan, menyangkut dengan pengamatan dari BPD terhadap kepala desa bersama jajaran untuk sekian lama ini memang sangat antusias dalam pelayanan warga masyarakat. Antusias. Ya, sangat antusias. Artinya pelayanan itu maksimalnya itu dengan keseriusan. Keseriusan itu sangat ada. Ya, hanya tergantung dari soal KPM, kadang-kadang juga tidak terlalu fokus karena sisi lain itu termasuk dengan mungkin kemampuan, rasa memiliki. Jadi ini butuh dorongan dan motivasi supaya semakin ke depan itu semakin punya rasa memiliki dan punya tanggung jawab, sehingga apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah itu sangat menyentuh sekali. Jadi itu yang menjadi harapan kita di Desa Fatumetan, supaya wawasan dari warga masyarakat itu sangat mendekat, sehingga tidak terlalu menyulitkan bagi KPM yang ada. Itu harapan kami, dan teristimewa dari BPD punya harapan seperti itu. Oke, Pak BPD, Ketua BPD, kita mengerucut lagi. Dalam sistem pemerintahan di desa, pengamatan Pak BPD, perencanaan dan eksekusi hasil dari perencanaan itu ada balance tidak, ada seimbang tidak? Ya, kalau menyangkut dengan pelaksanaan fisik non fisik yang ada di Desa Fatumetan untuk 2 periode berturut-turut itu memang pas. Memang pas. Contoh, coba Bapak bisa paparkan contoh-contoh. Contohnya perencanaan apa, pelaksanaannya apa? Ya, kalau macam ke
perencanaan yang berawal, contohlah nanti 2026 ini, dia pun sistem perencanaan itu bergeraknya di 2025. Ya, jadi itu seluruh musbangdes dari musrem perencanaan sampai musrem penetapan itu dipandu langsung oleh BPD. Oh, ya, itu dipandu langsung oleh BPD. Jadi nanti BPD sudah tahu persis menyangkut fisik-fisik yang akan terlaksana di tahun depan itu harus sesuai dengan bestek yang telah ditetapkan, tidak bisa lari keluar. Oh, begitu. Tidak bisa lari keluar. Itu untuk Fatumetan. Artinya harapan saya seperti itu, karena seluruh akses dan seluruh perencanaan itu dipandu langsung oleh BPD. Jadi pelaksanaan itu tidak bisa lari keluar dari itu. Kalau lari keluar dari itu berarti kita bisa komplain. Nah, penetapan lain, pelaksanaan lain itu saya tidak respon dengan itu. Oke, jadi sejauh ini tidak? Sejauh ini tidak. Oke. Selagi kita masih ada. Oke, berarti pengawasan Bapak cukup ekstra ketat. Ya, saya masalah pengawasan dan masalah kontrol fisik dan non fisik itu saya semakin ketat. Saya semakin ketat. Ya. Sebab itulah hal-hal yang menentukan kedudukan kita, cara kepemimpinan kita. Ya, betul. Cara kepemimpinan kita. Oke, Pak BPD. Kira-kira apa saja yang sudah dibuat oleh Pak Des? Kalau untuk sejauh ini? Ya, sejauh ini yang menonjol lah. Yang menonjol ini untuk yang bisa dilihat dan dinikmati betul-betul oleh warga, dan warga malah punya harapan kalau bisa, andai kata undang-undang mengizinkan, bisa 3 periode lah karena pelayanan ini. Karena pelayanan untuk ini. Kepemerintahan desa. Untuk kepemerintahan desa yang dan sekarang. Ya. Jadi, apa yang menonjol? Yang menonjol betul-betul yang warga itu sangat berterima kasih dan malah minta penambahan itu adalah perumahan. Perumahan kenapa? Ya, perumahan rakyat. Jadi kita mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Jadi sistem eksekusi khususnya untuk rumah rakyat yang ada di Fatumetan, kita pakai istilahnya PB, dan ya PB itu artinya pembangunan baru, PK itu artinya peningkatan kualitas. Jadi kalau PB itu kita paling utamakan yang sama sekali belum bisa buat apa-apa, itu yang pembangunan baru. Andai kata pembangunan baru ini setelah selesai dan terlayani semua, kita pindah ke peningkatan kualitas. Artinya rumahnya sudah ada, tetapi mungkin belum pelester. Ya, itu yang kita. Jadi ini yang menonjol. Iya, ini yang menonjol. Kurang lebih berapa unit yang telah dibangun di masa kepemimpinan Pak Desa dan ini warga Fatumetan, kecuali kawin baru ini yang langkah awal itu rumahnya darurat. Tetapi yang sudah kakak lama, dia tidak mungkin rumah harus begitu, tetapi kita ada perhatian. Ya, ada perhatian. Ya, bagi yang kemungkinan 2025 menurut perencanaan kita belum terjawab, tapi itu sudah menjadi paling pokok nomor 1 untuk 2026. Diprioritaskan. Ya, prioritasnya seperti itu. Saya selaku kontrol dan pengawas BPD untuk kerjasama dengan pemerintah desa, komitmen kita seperti itu. Ya, karena menurut saya pikir begini, namanya lain guru lain ajaran. Tetapi untuk sementara kita masih dipercaya untuk melayani, tetap harus idem. Ya, tetap harus seirama. Ya, seirama. Supaya jangan ada gonjang-ganjing. Ya. Ada gap. Ya, mari kita arah ke depan, mari kita bersatu. Itu harapan saya seperti itu. Sebab kadang-kadang timbul kegagalan itu karena ada bervariasi pikiran. Si A bilang begini, si B bilang begitu, nanti titik temunya kapan? Tidak. Sistem pelayanan kita tidak kentara karena pemahaman masih berbeda-beda. Itu yang tapi memang tidak terjadi di sini. Tidak terjadi. Ini dibangun konsep satu pemahaman sehingga benar-benar pelayanan di sini boleh dapat berjalan dengan baik. Pemahaman saya seperti ini. Kita dipercaya untuk melayani, bukan kita angkat tangan, tapi kita dipilih. Kita dipilih. Itu
Saya pikiran seperti itu. Tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar karena ya namanya ada pertama itu ada masyarakat baru ada pemerintah. Ya. Bukan ada pemerintah baru ada masyarakat. Ada masyarakat dulu baru kita ditunjuk. Mari kita melayani sesuai batas kemampuan kita. Sesuai dengan keterpanggilan. Ya, kepercayaan itu. Itu. Di sini saya punya pikiran seperti itu. Oke, Pak Ketua BPD bahwa Pak Nail ya Pak Nail masih ada waktu untuk melayani. Apa sih yang ingin Pak BPD mau sampaikan? Catatan-catatan Pak BPD untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat yang ada di wilayah Fatu Metan. Silakan. Ya. Kalau untuk saya, selagi saya masih dipercaya untuk duduk sebagai BPD, ada waktu, namanya sistem periode ini, artinya periode ganti periode, orang ganti orang. Ya. Tapi selagi saya ada, saya punya komitmen, mari membangunlah sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi saya berpikir, warga masyarakat, selagi masih masa kepemimpinan ini artinya ada berkat besar, jangan sia-siakan. Karena tuntutan zaman dia tidak mau supaya di tempat mundur belakang, tapi harus maju ke depan. Ya, itu untuk masyarakat. Sedangkan untuk saya punya rekan-rekan pejabat, saya selalu menghimbau entah di rapat RT, entah di rapat dusun, entah di sidang desa, entah itu bertamu biasa, saya punya harapan mari kita layani masyarakat semaksimal mungkin. Ya, apalagi dulu itu kita jalan dengan swalaya, toh kita masih kerja. Sekarang dibantu dengan bantuan. Ya, tinggal saja kita eksekusi untuk pelayanan. Ya, kita eksekusi untuk pelayanan. Jadi itu memang saya punya harapan seperti itu. Terakhir Pak BPD. Ya. Menurut Pak BPD, dana desa yang telah dikelola, yang telah digelontorkan dari pemerintah untuk pemerintah pusat, untuk pemerintah desa, dikelola dengan pengawasan dari BPD, bermanfaat tidak? Kalau untuk dana desa dari 2 periode ini sangat menyentuh sekali. Sangat menyentuh sekali. Sebab pelaksanaan fisik dan non fisik itu tiap tahun itu ada dia punya RKPDes-nya, ada dia punya APBDes-nya bertolak dari RPJMDes yang semuanya itu sudah tercatat. Ya, dasarnya itu. Tinggal kita antrian saja. Ini satu belum tersentuh. Mari kita pasang dia di nomor urut depan. Jadi kita urut kembali yang ada di RPJM. Jadi bagi barang siapa yang kerja tidak sesuai dengan itu, sedangkan DD dan ADD itu seluruhnya sudah termuat, sudah otomatis di dalam APBDes sesuai dengan nominal masing-masing. Jadi tidak bisa yang istilah kong kali kong. Tidak bisa kong kali kong. Artinya karena semuanya itu sudah tertera di dalam. Ya, jadi itu memang sekian lama ini tidak ada sama sekali. Oke, karena itu ya, permintaan dari Pak BPD sendiri untuk pemerintah agar kalau bisa dipertahankan atau ditambahkan lagi sehingga pelayanan dari pemerintah desa itu boleh lebih all out lagi. Ya, kalau harapan saya, apa yang sudah ada kita jangan anggap bahwa itu sudah betul. Anggaplah masih kurang. Kalau bisa lebih ditambahkan lagi. Ya, karena sehingga, saya lihat warga Fatu Metan ini seperti kita suapin anak-anak. Anaknya makan bagus. Lebih baik kita tambahkan bagi dia supaya dia semakin fit. Nah, itu harapan saya seperti itu. Oke. Demikian pemirsa, kita telah ngobrol pintar bersama dengan Bapak Ketua BPD Desa Fatu Metan, Kecamatan Amfuang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada banyak hal yang dikisahkan oleh Bapak Ketua BPD, bagaimana pengawasan yang begitu ekstra ketat terhadap jalannya roda pemerintahan dari kerabat di desa, dan juga ada harapan-harapan, ada pesan-pesan untuk pemerintah agar lebih memfokuskan
atau lebih menambahkan lagi sehingga pelayanan-pelayanan yang ada di desa, kebutuhan-kebutuhan boleh terjawab. Kurang lebih seperti begitu ya Bapak BPD. Nah kita nih posisi di belakang kita ini pemirsa ada rumah bulat ya. Ini ciri khas dari orang Timur ya Pak? Iya, ciri khas orang Timur. Ini namanya rumah adat ini. Oh, ini namanya rumah adat. Rumah bulat. Rumah bulat. Ya, ini difungsikan untuk apa sih? Ini Pak? Di dalamnya itu namanya gudang. Oh, gudang. Gudang. Jadi entah hasil berupa padi jagung, pengamanan yang paling pas, yang potongan seperti ini. Oh. Iya. Ini namanya dari dulu adatnya, rumah adatnya seperti ini. Jadi di dalamnya terisi makanan-makanan. Di dalamnya ada padi, ada jagung, ada kacang-kacangan yang bisa simpan dan bisa tahan lama ya, dia boleh masuk. Oh. Wah, ini sulit sekali dibuat Pak. Pak. Ini kerjanya pakai teknik, bukan hanya pasang-pasang saja. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Kalau sembarangan tidak sesuai dengan dia punya mau, itu berarti bukan rumah bulat. Oh. Ya. Apalagi dia satu pintu. Oh begitu. Ya, dia satu pintu begini berarti itu baru namanya asli rumah adat. Asli Amfoang Selatan. Asli Amfoang Selatan. Asli Amfoang Selatan. Luar biasa. Jadi minta maaf, di setiap rumah yang ada di wilayah Amfoang kurang lebih ada ya Pak? Iya. Kurang lebih ada sehingga melestarikan. Ya, melestarikan budaya. Keren sekali. Wah, pemirsa, demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Ketua BPD dari Amfoang Desa Fatumetan, Kecamatan Amfoang Selatan. Terima kasih Bapak buat waktunya. Sampaikan salam hormat buat teman-teman anggota dari BPD dan juga seluruh masyarakat yang ada di Desa Fatumetan. Tayangan ini boleh dapat ditonton di YouTube Media Suara Harapan, di TikTok, juga di Facebook, dan di www.majalah Suara Harapan. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Desa, Bapak BPD. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas, dalam karya, tetap semangat dalam terima menjalankan kasih. tugas. God bless you.